keterangan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati para panitia Ikon Imad ke-10 Universitas Islam Sultan Syarif Ali Negara Brunei Darussalam. Kami dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya sendiri Deda Jubaidah dan Putri Desi Fitriani dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Akan menyampaikan tentang panic buying pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia, tinjauan etika ekonomi Islam. Yang menjadi latar belakang masalah bahwa pandemi COVID-19 di akhir kuartal 1 tahun 2021 itu masih terus meluas. WHO melaporkan bahwa sudah lebih dari 150 juta kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19 di dunia. Dilanjut dengan adanya tindakan panic buying di negara yang tentunya berdampak COVID-19 seperti USA, Singapura, Taiwan, termasuk juga di Indonesia. Yang tentunya banyak masyarakat yang melakukan panic buying dengan berbagai macam tujuan. Ada yang bertujuan untuk melakukan pencegahan dari kelangkaan, dan juga ada pula dengan tujuan bisnis agar si pelaku mendapatkan keuntungan secara maksimal. Nah, disesuaikan dengan tinjauan dalam etika bisnis Islam. Metodologi yang digunakan, yang pertama metode literatur, review atau studi pustaka dengan pendekatan kualitatif, dan metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan teori, konsep, tentunya relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku maupun juga literatur lainnya seperti jurnal ilmiah, kemudian buku dan kumpulan berita-berita terpercaya. Langkah penelitian yang digunakan yaitu mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian diberikan analisis secara deskriptif, secara jelas, secara sistematis mengenai objek penelitian tersebut. Pembahasan panic buying di Indonesia masa pandemi COVID-19. Kemudian relevansi panic buying dengan ikhtifal dan juga israf. Kemudian juga panic buying dalam tinjauan etika ekonomi Islam. Panic buying di Indonesia masa pandemi COVID-19 ya. Nah, panic buying merupakan satu tindakan manusia dalam melakukan pembelian suatu produk dalam jumlah yang besar untuk menghindari kekurangan di masa yang akan datang. Nah, panic buying dimensi ada dua. Pertama itu dimensi internal dan juga dimensi eksternal. Dimensi internal seperti konflik psikologi, rasa takut, rasa cemas, dan perasaan tidak aman. Kemudian dimensi eksternal, pandemi 19 itu, COVID-19 itu ketersediaan produk dan informasi dari media dan juga masyarakat. Maaf ya. Panic buying terjadi secara 3 periode ya. Menurut Dewan Penasehat Himpunan Penyewa Pusat Pembelanjaan Indonesia atau HIPINDO, itu yang pertama pada saat kali pertama diumumkannya kasus yang pertama oleh Presiden RI pada tanggal 2 Maret tahun 2020,
Yang kedua itu saat adanya himbauan melakukan WFH atau semacamnya itu pada tanggal 14 April 2020. Dan yang ketiga, saat diumumkannya kasus positif COVID-19 itu mencapai 308 kasus dan 25 orang meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2020. Nah, relevansi panic buying dengan ihtikar dan juga israf ya. Nah, panic buying itu yang pertama ihtikar ya. Ihtikar itu adalah mengumpulkan barang juga maupun produk lainnya yang dapat dimakan atau juga digunakan, kemudian ia tahan untuk menunggu waktu di mana harga barang tersebut itu menjadi tinggi. Dan arti lain yang merupakan bentuk suatu kedoliman, kemudian perusakan dan pergaulan yang buruk. Nah, terdapat beberapa pihak yang melakukan tindakan panic buying ya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi seperti membeli jumlah yang banyak, kemudian ia dijual saat barang tersebut sudah mulai langka dengan harga yang sangat tinggi ya. Nah, kemudian apa itu israf ya? Israf itu melakukan suatu tindakan yang melampaui batas ataupun juga kewajaran dalam hal apapun termasuk dalam keseimbangan, berkonsumsi sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini. Nah, panic buying itu dapat juga dikatakan ya sebagai tindakan israf karena ia melakukan pembelian dengan boros dan tidak wajar, juga tidak mempedulikan pihak lain yang akan mengalami kekurangan. Nah, panic buying dalam tinjauan etika ekonomi Islam ya. Tindakan panic buying yang dilakukan oleh masyarakat pada masa pandemi COVID-19 yang relevansikan dengan tindakan ihtikar dan israf, tentunya ini sangat bertentangan dengan konsep utility. Ya. Utility ini tentunya hal tersebut termasuk dalam perilaku yang dilarang oleh agama dan tentunya tidak merefleksikan dari nilai-nilai ketauhidan dalam melakukan aktivitas ekonomi. Panic buying yang dilakukan oleh sebagian masyarakat tentunya hanya bisa dilakukan bagi kalangan yang memiliki kelebihan dana untuk membeli produk dengan jumlah yang besar. Nah, sementara bagi pihak yang memang memiliki pendapatan yang cenderung kecil, hanya bisa melakukan pembelian sewajarnya, tentunya akan berimplikasi terhadap ketidakseimbangan pasar dan hanya menguntungkan pihak-pihak yang memiliki dana lebih dan merugikan pihak yang lainnya. Panic buying tentunya tidak sesuai dengan free will. Free will di sini manusia berhak secara bebas melakukan aktivitas ekonomi, namun dengan tidak merugikan orang lain dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Panic buying yang dilakukan sebagian masyarakat pada masa pandemi COVID-19 tentunya termasuk ke dalam tindakan yang tidak bertanggung jawab karena hal tersebut tentu sangat merugikan pihak lain dan juga hanya mementingkan kepentingan pribadi semata. Kemudian kesimpulannya, ya, panic buying yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal disebabkan karena adanya rasa takut, cemas, dan rasa tidak aman yang berlebihan akan bahaya COVID-19. Yang kedua, bahwa panic buying dapat direfleksikan sebagai tindakan
yang termasuk dalam ihtikar dan juga israf yang akan merugikan pihak lain, dan yang terpenting hal tersebut pun itu artinya panik buying itu dilarang dalam agama Islam. Yang ketiga, tindakan tersebut juga dikaitkan dengan tinjauan etika ekonomi Islam, tidak sesuai dengan nilai-nilai etika yang terrefleksi dalam 4 aksioma, yaitu utility, equilibrium, free will, dan yang terakhir adalah responsibility. Itu mungkin yang kami dapat sampaikan atas nama saya dan Ibu Putri Desi Fitriani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.